Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video general review hukum perikatan Islam di Indonesia. Hukum perikatan dalam Islam adalah suatu hukum yang mengikat seseorang dengan orang lain dengan suatu perjanjian yang diatur secara syariat Islam. Kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan hukum perikatan Islam adalah bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan hasil pemikiran manusia atau ijtihad sebagai implementasi dari syariah yaitu fikih. Ini berarti hukum perikatan Islam di satu sisi bersifat hubungan perdata dan di satu sisi yang lain sebagai kepatuhan menjalankan ajaran agama Islam. Hukum perikatan Islam bersifat religius transendental yang melekat pada kaidah-kaidah yang melingkupi hukum perikatan Islam itu sendiri sebagai pencerminan dari otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum perikatan Islam adalah bagian dari hukum Islam di bidang fikih muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonomi di Indonesia. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Ruang lingkup hukum perikatan Islam sama dengan ruang lingkup fikih muamalah itu sendiri. Ruang lingkup fikih muamalah terbagi dua, yaitu ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah dan ruang lingkup yang bersifat madiyah. Ruang lingkup yang bersifat adabiyah ialah ijab qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran, pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Ruang lingkup yang bersifat madiyah yaitu mencakup segala aspek kegiatan ekonomi manusia. Terdapat dua hal yang mendasari berlakunya hukum perikatan Islam. Dasar pertama adalah akidah, yaitu keyakinan yang memaksa pelaksanaannya dalam bertransaksi. Dan dasar kedua adalah syariah, sepanjang mengenai norma atau aturan-aturan hukum yang mempunyai dua dimensi, yaitu transendental atau vertikal, hablum minallah, dan dimensi horizontal atau hablum minan nas. Terdapat beberapa alasan mengapa hukum perikatan Islam diajarkan di Fakultas Hukum Syariah. Alasan-alasan tersebut sebagai berikut. Pertama, alasan sosiologis. Mayoritas penduduk Indonesia mengaku beragama Islam. Maka, untuk melayani kebutuhan umat Islam di Indonesia dalam menjalankan muamalah mereka di bidang perikatan, khususnya dalam perniagaan dan kegiatan usaha. Untuk itu, diperlukan wawasan yang luas bagi para calon ahli hukum yang kelak akan bertugas dalam penyusunan kontak, penyelesaian perkara yang berhubungan dengan kebendaan maupun pelaksanaan pendirian kegiatan usaha agar tidak menyimpang dari ketentuan ajaran Islam yang mereka yakini. Yang kedua, alasan yuridis. Hukum perikatan Islam merupakan salah satu sumber dari hukum nasional di bidang perikatan, di samping hukum perikatan adat dan hukum perikatan menurut KUH Perdata. Yang ketiga, alasan konstitusional. Penerapan hukum perikatan Islam sebagai implementasi dari pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang kebebasan menjalankan agama bagi pemeluk-pemeluknya, dan pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, beragama dan menjalankan ajaran agama merupakan hak asasi manusia. Yang keempat, alasan praktis. Dengan telah banyak berdirinya bank-bank atau lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan yang menggunakan sistem Islam dalam bentuk-bentuk transaksi mereka dengan para nasabahnya, serta majunya perdagangan dengan negara-negara Timur Tengah yang menggunakan sistem Islam dalam bertransaksi, maka telah pula menjadi kebutuhan praktis bagi para mahasiswa di Fakultas Hukum untuk mempelajari salah satu sistem transaksi yang kini berkembang dalam praktek perniagaan di tanah air dan dunia internasional. Di dalam hukum perikatan Islam, terdapat lembaga yang mengelola keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya adalah BMT. BMT merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau sering juga dikenal dengan Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro atau LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT atau disebut juga Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana
kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. PMT terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan penyaluran dana non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian, PMT mempunyai peran ganda, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. Kegiatan PMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro dan kecil. Antara lain, mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonominya. Sedangkan kegiatan Baitul Mal menerima titipan dari dana zakat, infak, dan sedekah dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanah yang dititipkan. Berdasarkan dua pengertian di atas, PMT dapat disimpulkan sebagai lembaga keuangan mikro yang didirikan untuk membiayai dan membantu perkembangan usaha mikro berdasarkan prinsip syariah. Sekian sekilas general review hukum perikatan Islam di Indonesia. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.